dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Di Indonesia kali ini saya akan mengundang sahabat-sahabat saya yang membuat film yang luar biasa dengan hal-hal yang tidak biasa di dalamnya tentu dan menarik karena mengangkat kearifan lokal di dalamnya. Sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Nama suami sampean siapa? Turah. Nama lengkapnya? Turah mawon. Wong dewek uripe ya nang dhuwur lemai Juragan Darso. Dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa. Tapi ngantos sepriki mboten wonten jebabule padane. Iku pripun niku, Pak? Wah, dudu pecingan cuma-cuma sekadar so. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung kita. Tadi adalah film Turah dengan filmmakernya adalah Mas Wicaksono Wisnu Legowo. Mari kita sambut. Yuk. Halo Mas Wisnu, silakan. Kalau pemirsa sempat melihatnya, filmnya itu penuh dengan kekentalan bahasa Tegal. Dan konon lokasinya juga di Tegal. Kita sekarang tanyakan langsung kepada Mas Wisnu. Kenapa Mas Wisnu buat film tentang Tegal, tentang sebuah daerah yang dalam tanda kutip terisolir? Ya, kebetulan saya orang Tegal. Saya lahir di Tegal, besar sampai SMA saya di Tegal. Dan saya punya kesempatan untuk kuliah film di Jakarta. Waktu itu kepikiran pengen bikin film panjang pertama saya. Ya, sesuatu yang dekat dengan saya, makanya saya pilih Tegal karena dalam tanda kutip saya taunya Tegal. Tegal. Mungkin kalau saya tahu Perancis, saya bikin tentang Perancis. Nah di dalam Tegal itu ya kan, ini ada sebuah desa katanya cuma 1,5 kilo dari kota. Ya. Tapi apa yang membuat desa tersebut begitu unik sehingga kamu angkat menjadi sebuah film? Iya, cerita Turah memang terinspirasi dari Kampung Tirang. Kampungnya benar-benar ada. Kampung Tirang itu letaknya di Pelabuhan Jongor di Tegal. Dia cuma 1,5 kilometer dari kota, tapi kehidupan orang-orang di dalam Kampung Tirang itu tidak seperti orang-orang Tegal biasanya, bahkan nelayan di sekitarnya. Karena kampung itu memang dikelilingi oleh lautan. Jadi untuk menuju ke situ aja harus pakai rakit nyebrang, nggak ada jembatan, nggak ada listrik, air bersih. Ketika saya mengetahui kampung itu, saya jadi ngerasa ini ada yang keliru. Di dekat rumah saya sendiri ada tempat yang seperti itu dan saya nggak pernah tahu. Saya jadi pengen tahu apa yang orang-orang situ rasakan, apa yang orang-orang itu pikirkan. Nah, yang saya juga cukup menarik dari trailernya itu menggunakan bahasa Tegal. Itu kalau untuk kita menonton perlu translasi nggak ya? Kan bahasanya unik. Sebagian orang merasa bahwa ini kok bahasanya seperti kasar banget, padahal mungkin itu bahasa yang sehari-hari yang malah membuat keratan dari masyarakat sekitar situ. Iya, jangan kan Mas Yofi, teman-teman saya di Tegal sendiri itu ketika tahu film Turah mau difilmin dengan bahasa Tegal, mereka protes. Kenapa harus bahasa Tegal? Kan bisa pakai bahasa Indonesia biar lebih universal dan lain sebagainya. Aku pikir ya kita nonton film Prancis aja pakai subtitle kok. Iya. Kenapa kita nggak kenapa kita nggak bikin film ini pakai bahasa yang kita kuasai? Kebetulan pemainnya kan semuanya orang Tegal asli. Wow. Semua ya Tegal asli ya. Iya, casting ya. Iya. Keren. Semua Tegal asli. Banyaknya mungkin mahasiswa atau juga remaja-remaja atau juga memang penduduk asli juga dilibatkan. Iya.
pemain teater di situ, ada orang-orang biasa juga, ada penduduknya juga ikut sebagai penduduk setempat. Nah, itu terus bagaimana cara istilahnya readingnya, melatih mereka untuk actingnya, itu seperti apa? Prosesnya berapa lama? Kalau reading itu sekitar 2 bulan sih sama teman-teman di teater itu. Ya, mereka terbiasa dengan teater, kita coba pindah medium, makanya kita coba olah itu selama 2 bulan. Awalnya memang skripnya bahasa Indonesia, tapi waktu reading saya minta teman-teman pemain itu untuk menerjemahkan dialog itu sesuai dengan karakter mereka. Jadi saya jelasin dulu karakter ini itu seperti ini, dia nggak pernah pakai kata ini, karakter ini seperti ini, dia selalu pakai kata ini, ya itu kita terjemahin bareng-bareng, nanti kita saling koreksi, ini kayaknya bisa diolah lagi. Jadi bahkan ada bahasa yang kadang-kadang kita nggak tahu, orang Tegalnya sendiri itu muncul, itu jadi makin menarik ya. Jadi itu malah jadi nilai lebih, mungkin kita teman-temannya yang dari daerah lain begitu melihat ini, kita juga menyadari bahwa ini kekayaan budaya kita. Jadi memang sebaiknya dipertahankan dan juga menjadi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh warga Tegal dan sekitarnya tentunya ya. Ini kan film kalau lihat ada satirnya, tapi ada yang bilang katanya teman-teman bilang ini filmnya film tentang kegetiran sebuah kelompok masyarakat di daerah tertentu. Saya pribadi sih bahwa saya bikin film Tura itu kan seperti catatan lah. Saya ngelihat kehidupan di sekitar saya ngelihat kehidupan di Kampung Tirang, saya coba ngerangkainya. Dari catatan itu jadi film, dan dari film itu bisa jadi refleksi buat saya untuk lebih mengenal lingkungan sekitar, kita bisa berbuat apa nih hal kecil buat di sekeliling kita. Kalau ternyata setelah diputar dan pemerintah kota merasa tersentuh, ya itu bonus buat saya sih, tapi saya lebih ke buat sayanya pribadi. Luar biasa. Jadi pemirsa, demikianlah bagaimana yang dilakukan oleh Mas Wisnu, bahwa keterpanggilan sebagai putra daerah memberikan hal yang kecil katanya tapi punya dampak yang besar dan akhirnya juga mendapat penghargaan di berbagai festival. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Film ini dibuat selama 6 tahun. Awal-awal kalau aku ceritain ke orang kayak, apa sih ini mau bikin apa, yang ikatan, koneksi tuh kayak apa filmnya tuh enggak. Dipersembahkan oleh